Halo Family Seeker, rumah tangga pasangan Shondo dan Lorinda Ho dikabarkan retak. Bahkan menurut kabar, mereka sudah tinggal terpisah selama beberapa bulan. Berita ini menarik perhatian para pemirsa karena pernikahan mereka dulu merupakan pernikahan idaman banyak orang. Bagaimana kisahnya? Yuk kita langsung bahas. Sebelumnya, kita akan bahas profil Shondo dan Lorinda Ho secara singkat. Shondo adalah seorang aktor Tiongkok. Dia lahir pada tanggal 15 Desember 1988 di Xi'an, Shanxi. Kemudian pada saat ia berusia 10 tahun, ia pindah ke Kanada bersama dengan keluarganya. Lalu pada tahun 2008, ia sekolah di Beijing Film Academy dan pada tahun 2010-nya ia memulai karir aktingnya. Salah satu dramanya yang terkenal adalah drama yang berjudul Princess Agents pada tahun 2017. Sedangkan Lorinda Ho adalah salah satu putri dari mendiang Raja Judi Macau yang bernama Stanley Ho. Lorinda Ho ini adalah putri Stanley Ho dari istri ketiganya yang bernama Ina Chan. Jadi Stanley Ho ini mempunyai 4 orang istri. Kita sudah pernah bahas Stanley Ho ini, jadi kalian bisa cari-cari ke bawah ya. Lorinda Ho ini lahir pada tanggal 9 Mei 1991. Bagaimana kisah asmara mereka berdua? Pada tanggal 27 April 2019, Shondo dan Lorinda Ho mengumumkan kalau mereka berpacaran. Dan kemudian mereka memutuskan untuk menikah pada tanggal 18 April 2023 di Bali, Indonesia. Pernikahan tersebut berlangsung sangat megah dan disebut-sebut sebagai pernikahan abad ini. Biaya pernikahan mereka diperkirakan mencapai 80 juta yuan. Ini sekitar 186 miliar rupiah. Namun, pernikahan mereka dikabarkan belum terdaftar secara resmi atau bisa dibilang belum sah di mata negara. Jadi mereka baru mengadakan resepsinya saja tanpa mendaftarkannya secara hukum. Interaksi publik mereka yang terakhir diketahui terjadi pada bulan Mei 2025 ini. Saat itu, Shondo mengirimkan ucapan ulang tahun kepada Lorinda Ho, tapi sang istri membalasnya dengan dingin. Rumor perpisahan mereka semakin kuat dengan laporan bahwa Shondo dan Lorinda sudah tinggal terpisah selama 4-5 bulan terakhir ini. Dikabarkan bahwa Shondo sudah memindahkan semua barang pribadinya dari rumah mereka. Ini menunjukkan adanya keretakan yang serius dalam hubungan pernikahan mereka. Setelah berita keretakan rumah tangga mereka mencuat ke publik, banyak pihak menduga-duga apa penyebab keretakan tersebut. Banyak yang menduga penyebab keretakan hubungan mereka adalah masalah keuangan. Karena beredar kabar bahwa Shondo ini menyalahgunakan 60 juta yuan milik istrinya untuk membeli rumah atas nama sepupunya. Ini sekitar 140 miliar rupiah. Bahkan ada rumor yang berkata bahwa Shondo menuntut kompensasi sebesar 80 juta yuan kepada Lorinda untuk mengganti biaya pernikahan mereka. Shondo disebut-sebut telah mencurahkan seluruh usaha dan hartanya untuk pernikahan impian Lorinda, bahkan menghabiskan sebagian besar tabungannya. Biaya pernikahan yang mencapai 80 juta yuan ini diduga telah menguras kekayaan Shondo. Padahal Shondo ini mengumpulkan harta tersebut selama bertahun-tahun dengan bekerja keras di industri hiburan. Bagi Shondo, jumlah tersebut besar, tapi bagi Lorinda, jumlah tersebut tidak ada artinya karena dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Jadi perbedaan latar belakang keluarga ini sangat berpengaruh terhadap pernikahan mereka. Shondo berasal dari keluarga yang sederhana, sedangkan Lorinda berasal dari keluarga konglomerat. Apalagi keluarga Lorinda, khususnya ibunya, dikabarkan kurang merestui hubungan mereka berdua. Makanya waktu mereka menikah, Shondo harus menandatangani perjanjian pranikah yang sangat ketat. Ibunda dari Lorinda dikabarkan sangat melindungi aset sang putri.
Bahkan rumah pernikahan mereka pun didaftarkan atas nama sang ibunda, yaitu Ina Chan. Di dalam perjanjian pranikah pun ada pasal yang membatasi akses Shondou ke dalam bisnis keluarga Stanley Ho ini. Jadi meskipun Lorinda cinta mati kepada Shondou, tapi sang ibunda memastikan batasan itu tetap ada. Hal ini dilakukan untuk mengeliminasi resiko pembagian aset di kemudian hari kalau sampai mereka berpisah. Di tengah-tengah rumor perpisahan mereka ini, muncul kabar bahwa Lorinda sudah menjalin hubungan yang baru dengan seorang pengusaha kaya sejak bulan September yang lalu. Kalau berita ini benar, maka akan semakin sulit untuk mereka bisa berbaikan. Tapi kita tunggu saja kabar selanjutnya ya. Sekarang Shondou sudah sibuk syuting lagi. Setelah kasus ini, banyak netizen yang bilang seperti ini kepada Shondou. Dulu setengah mati pansos, sekarang disapu kayak debu. Kenapa Shondou disebut pansos? Ini karena ada gosip bahwa dari zaman dulu, Shondou ini selalu mendekati perempuan-perempuan dari keluarga kaya. Salah satunya yang pernah ia dekati adalah putri dari wakil presiden Dior Tiongkok. Sebagai penutup, dari sini kita bisa mengerti bahwa betapa sulitnya pernikahan dari dua kelas yang berbeda. Pernikahan beda status ini sangatlah beresiko besar. Pada awalnya, pernikahan ini terlihat seperti panjat sosial yang sukses. Tapi pada akhirnya, ini justru membebaninya. Menurut Family Seeker, apakah Shondou bisa bangkit kembali sebagai aktor tanpa embel-embel menantu konglomerat? Coba komen ya. Sekian cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!